Halo, selamat datang di D17 Channel. Oke teman-teman, kita tahu semua bahwa di Indonesia ini banyak sekali tanaman sawit, yang mana itu bisa menjadi 44 bahan pokok, termasuk minyak goreng yang kita gunakan setiap hari, bahkan bahan bakar kendaraan. Dan banyak juga masyarakat Indonesia yang mengharap banyak atau mengandalkan hasil dari pohon sawit atau dari kebun sawit untuk ekonomi keluarga, untuk menafkahi anak istrinya, bisa sebagai petani, pekerja, dan pemilik ya. Namun sayangnya pemerintah Republik Indonesia kurang menyejahterakan petani ataupun pekerja dalam perlindungan undang-undangnya, yang banyak hak-hak pekerja yang tidak dikeluarkan oleh perusahaan, tapi tidak ada tanggapan dari pemerintah. Dan juga pajak ekspor kelapa sawit ini yang sangat besar, yang berimbas kepada harga sawit. Harga sawit di petani itu terlalu murah, dan harga sawit Indonesia itu sangat jauh ketinggalan daripada luar negeri atau tetangga kita Malaysia dan Thailand ya, akibat pajak yang diberikan oleh negara kita yang mencapai sampai 60% ya. Di edisi kali ini saya mau berbagi tentang bagaimana cara membudidayakan pohon sawit atau menanam sawit ya. Pertama-tama kita akan merendam kecambah sawit ini ya. Usahakan kecambah ini bibit unggul, karena sawit ini investasi sampai 30 tahun ke depan ya, bisa untuk ke anak cucu kita. Jadi sayang kalau kita menggunakan bibit yang tidak bagus atau tidak memenuhi kualitas yang baik ya. Pertama-tama bibit sawit direndam dan diberikan obat ya, supaya tidak ada jangkrik atau semut yang makan. Kemudian kita akan menyemainya di tanah di polybag ya. Sebelum itu ya diberikan sedikit pupuk dan sedikit pestisida, supaya untuk membantu kecambah itu tumbuh tanpa gangguan ya teman-teman. Habis itu silahkan ditanam kecambahnya ke lubang dan di polybag yang sudah ditetapkan ya, seperti ini. Jangan sampai ketimbun ya, harus nampak nongol. Jika sudah memasuki 8 bulan atau 10 bulan atau sampai layak dipindah tanamkan, maka kita akan memindah tanam dengan cara memberikan lubang seperti ini, kemudian diberi pupuk dasar rock fosfat atau RP ya. Dilubangi, diberikan pupuk, dan juga pohon sawitnya ini kita cat dan dicampur pestisida supaya tidak diganggu hama yang lain ya. Habis itu kemudian kita timbun dan kita padatkan seperti ini ya teman-teman. Setelah itu beginilah penampakannya. Jangan lupa kita tanam bibit kacang-kacangan ya, supaya melembabkan tanah dan membantu menanggulangi gulma-gulma yang lain ya, seperti ini ya teman-teman. Dan ini penampakan tanaman sawit, kebun sawit yang sudah dipenuhi dengan kacang-kacangan ya. Dan sawitnya juga diberi jangkos keliling untuk meneduhkan tanah supaya tidak gersang ya teman-teman. Dan ini penampakan kebun sawit kita di tanaman yang belum menghasilkan. Biarpun banyak kacang-kacangan, tapi piringannya tetap harus dibersihkan ya kawan-kawan. Pola tanam sawit ini dibentuk seperti ini, mata 5, ada istilah mata 5. Mata 5 itu merujuk dengan 5 mata angin ya teman-teman. Bisa dilihat ke depan lurus, ke samping kiri lurus, ke samping kanan lurus, ke belakang lurus, ke tenggaranya juga lurus. Jadi rapi dia teman-teman, dan akan memberikan pemerataan cahaya ya. Di usia 14 bulan hari setelah tanam, maka akan dilakukan namanya kastrasi ya teman-teman, atau pembuangan bunga atau pembuangan
bakal buah yang ada di pohon sawit. Hal ini bertujuan agar nutrisi fokus untuk pertumbuhan pohon sawit ya. Karena pohon sawit kecil ini harus fokus untuk menyuburkan dirinya sendiri dengan supaya lebih cepat besar. Ini dia alat kastrasinya ya. Ini dodos kastrasi. Ini setelah dikastrasi seperti inilah yang dibuang ya teman-teman. Bunga atau yang sudah terlanjur buah itu dibuang supaya nutrisi fokus untuk pertumbuhan dan tidak diperbolehkan untuk berbuah dulu untuk sawit kecil. Kemudian dilakukan kastrasi sampai biasanya dilakukan kastrasi sampai 4 kali ya teman-teman, atau sampai 24 bulan atau 18 bulan hari setelah tanam. Nah, ini di kastrasi yang keempat kalinya ya. Di sini sudah bentuk buah sawit. Kenapa sudah berbentuk buah sawit baru dikastrasi? Supaya kita tahu bahwasanya pohon sawit tersebut adalah pohon sawit betina ya, atau pohon sawit yang bakal berbuah. Apabila kalau saat masih dompet sudah dibuang, kita tidak tahu itu buah jantan atau betina. Jadi kalau seperti ini kita akan membiarkan pohon sawit dan akan merawat pohon sawit lagi. Tapi kalau dia nanti buahnya buah jantan, maka kita akan membunuh pohon sawit tersebut dan akan menggantinya dengan bibit yang baru ya teman-teman. Kastrasi ini sangat penting supaya dapat buah yang merata dan lingkar batang yang besar ya. Ini dia sawit yang sudah dikastrasi ya, hasilnya seperti ini. Buahnya besar merata, rata-rata komedil di 5 kilo ya per buahnya ya. Seperti ini ya. Tinggal nunggu masaknya saja ini guys. Oke guys, di sini sampai tahap pemanenannya. Apabila buahnya sudah merah-merah, silahkan dipanen dan nikmati hasilnya sampai 30 tahun ke depan guys. Seperti ini manennya ya, menggunakan dodos kecil dan pelepahnya tidak dibuang. Oke guys, untuk dosis pemupukannya ini urea 100 gram dalam per tahunnya guys, dan NPK 16 nya ini 8 kilo per tahunnya guys, dan RP nya ini 100 gram untuk per tahunnya, dan borak itu di tahun ketiga ya, di tahun kedua dan ketiga itu 100 gram untuk per tahunnya guys. Oke guys, terima kasih, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih banyak.